Nama Abigail sudah sangat familiar. Alkitab mencatat dia itu wanita yang bijak dan cantik. Saya menemukan ada sesuatu yang menarik dari cerita Abigail. Abigail sering dipakai namanya untuk nama-nama wanita Kristen. Dikatakan di dalam Alkitab, Abigail itu bijak dan cantik. Kata bijak ditempatkan Alkitab lebih dahulu daripada cantik. Sehingga saya berkesimpulan bahwa bijak itu lebih diutamakan daripada cantik. Pembacaan firman Tuhan di 1 Samuel pasal 25 ayat 2 sampai dengan 42. Cukup panjang nih pembacaan kita, tapi saya tidak akan bacakan semuanya, nanti sebagian saja. Menceritakan kisah ini. Abigail yang bijak dan cantik ini punya suami orang kaya yang namanya Nabal. Orangnya bebal, kasar, dan jahat. Dia terkenal kaya karena punya beribu-ribu kambing domba. Pada saat pengguntingan bulu domba, istilah kayak panen ya, untuk itu datanglah utusan Daud. Yang pada saat itu Daud belum jadi raja dan masih dalam pelarian karena dikejar-kejar Saul untuk dibunuh. Utusan ini minta makan dan minuman. Sebagai upah sudah ikut menjaga segala harta benda Nabal. Bukannya diterima dengan baik, tetapi utusan ini malah dimaki-maki oleh Nabal. Kejadian ini membuat Daud marah dan memutuskan untuk menumpas semua laki-laki yang ada pada Nabal. Setelah mengetahui semua itu, maka apa yang dilakukan oleh Abigail istri Nabal itu? Dia segera bertindak. Dia bersegera menyediakan segala sesuatu yang diperlukan oleh rombongan Daud. Baik itu roti, kue-kue, anggur, dan lain sebagainya. Dan dengan naik keledai, dia datang menemui Daud. Yang kita belajar dari kebijaksanaan Abigail adalah dari perkataannya. Kita akan baca dari Efesus pasal 4 ayat 29. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Perkataan Abigail mendatangkan kasih karunia. Dan apa sih yang dikatakan oleh Abigail? Yang pertama, perkataan Abigail itu perkataan yang mendamaikan, memberikan suasana damai. Abigail sadar akan bencana yang bisa dialami di dalam keluarganya apabila melawan Daud dengan pengikut yang banyak dan terlatih perang. Jadi jalan damai adalah satu-satunya yang terbaik. Maka dia merendahkan hati dan datang kepada Daud. Dia minta maaf atas nama suaminya dan atas nama dirinya sendiri. Bahkan dia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ayat 28 mengatakan, ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini. Abigail memilih untuk merendahkan hatinya demi sebuah perdamaian. Buat Abigail, bukankah ini sesuatu atau momen yang terbaik untuk membalas sikap kasar dan jahat Nabal suaminya itu? Karena ketika Alkitab mengatakan Nabal seorang yang jahat dan kasar, saya bisa membayangkan seberapa banyak Abigail sudah diperlakukan dengan jahat dan kasar oleh suaminya itu. Tetapi saya bersyukur bahwa Abigail tetap menunjukkan kasih dan kebaikannya untuk Nabal. Karena pandemi COVID-19 ini sudah hampir 2 bulan kita stay at home, work from home. Dan anak-anak juga learning at home. Yang biasanya pekerjaan lancar, tiba-tiba tersendat-sendat. Sangat mungkin terjadi konflik-konflik dalam keluarga. Belum lagi kejenuhan tinggal di rumah terus, kebosanan yang hari-hari ini terus akan mewarnai. Saya mendorong semua untuk menjadi pendamai bagi keluarganya. Ampuni apabila ada yang menyakiti kita. Dan minta ampunlah apabila kita yang berbuat salah. Ingat, musuh kita adalah virus corona. Bukan suami, bukan istri, bukan anak-anak kita. Sekarang adalah
saat yang tepat untuk membuat rekonsiliasi keluarga. Saling memperhatikan, saling mendorong, membangun misbah keluarga. Bapak-bapak, saatnya menjadi imam bagi keluarga. Ibu-ibu, saatnya berfungsi sebagai penolong yang maksimal. Dan anak-anak belajar untuk taat dan menghormati orang tuamu. Yang kedua kita belajar dari perkataan Abigail adalah perkataannya itu penuh dengan hikmat Tuhan. Kita akan bacakan dari 1 Samuel 25 ayat 29 sampai dengan 31. Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu, tetapi nyawa para musuhmu akan diumbankannya dari dalam salang umban. Apabila Tuhan melakukan kepada tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel, maka tak usahlah tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan, dan karena tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada tuanku, ingatlah kepada hambamu ini. Bayangkan Daud yang sedang naik darah, marah sekali karena ditolak Nabal, direndahkan, tidak dianggap, dan dimaki-maki. Mendengar perkataan Abigail, itu serasa sejuk hatinya. Daud mulai bisa berpikir dengan waras lagi. Tidak lagi dikuasai emosinya yang mendatangkan maut. Hari-hari ini, apa yang sering kita ucapkan? Apakah mengeluh, bersungut-sungut, tidak puas dengan keadaan? Hati-hati, karena bangsa Israel berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun hanya karena bersungut-sungut. Mari bersyukur, kita masih diberi kehidupan, masih bisa nafas dengan normal. Amsal 15 ayat 23b dikatakan, alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Seperti Abigail, dia memperkatakan perkataan yang mendatangkan kasih karunia dan tepat pada waktunya. Ketiga yang kita belajar dari perkataan Abigail, perkataan Abigail menghidupkan banyak orang. Kita akan baca dari ayat 34. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu. Jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. Perkataan Abigail menyelamatkan banyak orang dari kematian. Perkataan Abigail dipakai Tuhan untuk menyadarkan Daud. Firman Tuhan mengatakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa mengemakannya akan memakan buahnya. Perkataan yang menyakitkan hati, merendahkan, mengutuk, itu akan membunuh seseorang, membunuh semangatnya, membunuh pengharapannya, membunuh masa depannya. Dengan perkataan pula kita bisa menghidupkan orang. Dengan perkataan yang positif, yang baik, memberi pujian, memberikan semangat, memberikan kehidupan untuk seseorang. Saya ingat ada 3 magic words, yaitu terima kasih, tolong, maaf. Latih 3 kata ini menjadi kebiasaan sehari-hari. Dan saya yakin perkataan yang positif dan baik ini akan memberikan hidup kita lebih hidup. Tuhan Yesus memberkati.